Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana sebuah proses perubahan sosial itu. Perubahan sosial itu biasanya selalu terjadi ketika orang melakukan sebuah mobilitas. Nah, karena ada mobilitas itu, ada perpindahan itu, maka di situ ada perubahan. Baik itu terjadi pada mobilitas orang maupun mobilitas non-orang. Nah, kemudian pertama yang menjadi saluran dari adanya perubahan sosial itu adalah difusi. Nah, difusi itu merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seorang individu kepada individu yang lain atau kepada masyarakat yang lain atau kelompok masyarakat. Nah, dalam penyebaran sebuah difusi atau proses penyebaran ini itu biasanya selalu diikuti karena adanya sebuah inovasi, adanya sebuah penemuan yang baru. Nah, dari adanya penemuan yang baru ini, kemudian upaya difusi ini dilakukan oleh orang yang menemukan atau orang yang telah menerima penemuan baru itu melalui proses yang namanya difusi tadi. Kemudian berbicara tentang difusi ini, kita bisa melihatnya ada sebuah penemuan itu yang diserap atau diterima oleh anggota sebuah masyarakat itu melalui jalan yang damai atau biasa kita sebut dengan perembesan damai, atau dalam bahasa sosiologi orang lebih mengenal dengan penetration of pacific way. Nah, perembesan damai ini itu artinya masyarakat menerima perubahan atau inovasi tadi itu dengan cara tanpa adanya pertentangan, tanpa adanya konflik yang mengikuti di situ. Yang pertama dari sebuah difusi. Kemudian yang kedua dari sebuah difusi itu ada perembesan paksa atau biasanya disebut dengan perembesan kekuasaan atau kekerasan. Nah, ini biasa disebut dalam istilah sosiologi adalah penetration of violence. Artinya di situ ada kekerasan yang dilakukan untuk menerima unsur-unsur budaya yang dikembangkan tadi. Nah, misalnya saja ada unsur yang dipaksakan itu dengan masuknya penjajahan misalnya. Jadi budaya itu dimasukkan melalui penjajahan. Nah, itu disebut dengan penetrasi violent. Nah, kemudian yang ketiga dari adanya difusi itu adalah simbiotik atau simbiosis. Nah, simbiotik atau simbiosis ini biasanya kita melihat kalau di pelajaran IPA itu ada simbiotik mutualisme, kemudian ada simbiotik parasitisme. Nah, saya bahas dulu simbiotik yang mutualisme, yaitu adanya simbiosis, adanya pertukaran budaya di mana pertukaran budaya itu saling melengkapi, saling memenuhi, saling menguntungkan di antara kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Nah, itu yang disebut dengan simbiotik yang mutualistis atau mutualisme. Nah, kemudian ada simbiotik yang parasitisme. Nah, di situ ketika budaya ini disampaikan, budaya ini disebarkan, di situ orang ada yang menunggang, gitu ya, tetapi dia mengurangkan kebudayaan masyarakat yang ada di situ. Nah, ini simbiotik yang parasitisme. Dia mengurangkan kebudayaan itu. Nah, itu yang dilakukan melalui proses
difusi. Yang kedua, ada proses perubahan sosial yang kita sebut dengan akulturasi. Akulturasi ini adalah proses yang merupakan penyebaran budaya di mana kebudayaan itu hidup di dalam sebuah kawasan yang sama, dalam teritorial yang sama, atau dalam lingkungan yang sama, dan mereka hidupnya saling melengkapi, saling memperbanyak khasanah. Jadi budaya di situ itu menjadi banyak, menjadi multikultur begitu, tapi di situ kebudayaan awal, kebudayaan masing-masing kelompok itu tetap bertahan sebagaimana mestinya kebudayaan itu. Itu yang kita kenali dengan proses akulturasi. Kemudian yang ketiga adalah proses yang kita sebut dengan proses asimilasi. Nah, di proses asimilasi ini itu adalah proses penyebaran kebudayaan yang terjadi pada masyarakat, dan di situ percampuran kebudayaan ini karena mereka hidup di tempat yang sama itu ada perubahan yang menjadikan kebudayaan baru itu hidup. Bahkan yang lebih menjadi ironis itu kebudayaan yang lama yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun itu hilang bersama-sama karena munculnya kebudayaan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan proses asimilasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah proses akomodasi. Nah, pada proses akomodasi ini merupakan proses penyebaran sebuah kebudayaan di mana ada perubahan yang awalnya itu didahului oleh sebuah konflik atau sebuah persengketaan, kemudian di situ dalam persengketaan ini dikurangkan ketegangannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara akomodasi. Nah, dengan akomodasi ini ketegangan-ketegangan itu akan berkurang. Setelah ketegangan itu berkurang, maka di situ terjadi proses yang namanya akomodasi. Nah, proses yang seperti itu yang kita jelaskan kali ini dalam proses perubahan sosial. Jadi saya ingatkan ada 4 proses dalam perubahan sosial itu. Ada proses difusi, ada proses akulturasi, ada proses asimilasi, dan proses akomodasi. Saya kira seperti itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.